Halo Pengyu, apa kabarnya? Hari ini aku mau masak. Aku punya jamur apa sih ini namanya? Jamur hyoko. Nah, di sini aku udah punya bebek. Jangan kaget ya kalau bebeknya seperti bulukan kayak gini. Ini tuh udah nggak ada kulit. Jadi setiap aku membeli ayam bebek tuh aku selalu minta dibuangkan kulitnya. Aku big no untuk makan kulit. Di sini ada bawang putih utuh ya, nggak buang kulit. Ada tahunya ini aku air fryer, nggak aku goreng karena aku lagi diet rendah lemak. Ada ini jamur hyoko yang tadi ya udah direndam. Ini telur yang udah aku rebus dan juga ada bumbu gohyong. Jadi pemeran utamanya itu bumbu gohyong. Kalau nggak ada bumbu gohyong, nggak enak. Oke, di sini aku udah rebus air juga. Aku akan mulai masak ya. Kita tumis. Aku biasa ya pakai minyak sedikit aja. Makanya aku suka pakai teflon jadi biar dia nggak lengket. Nah, ini aku masukkan bebeknya aja langsung, bebek burik gitu ya. Karena nggak ada kulit. Beberapa video lama aku tuh udah pernah lah ya masak eh, bikin bebek lo atau ayam lo. Nah, ini aku masukkan bawang putihnya utuh. Kalau kalian tanya kenapa nggak buang kulit, aku juga nggak tahu ya. Ini aku masukkan bumbu gohyongnya karena aku dapat resepnya dari mamaku resepnya dari nenekku resepnya ya dari mamanya lagi. Jadi udah nenek moyang kayak gitu ya, udah begitu aku mau nanya sama siapa. Oh no, jadi ini kita tumis aja, oseng-oseng aja ini sampai kayak berubah warna lah ya, nggak merah-merah mentah gitu lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak makan bebek atau nggak suka bebek, nggak punya bebek, sebenarnya bisa kalian ganti pakai ayam kampung boleh, ayam potong boleh. Sebenarnya enak sih kalau menurut aku ya, kalau enak itu untuk whole ya, untuk bebong itu enak sama bebek. Kalau bebek ini kan memang favoritnya suami aku tuh. Iya, aku udah kayak chef nih. Dibolak-balik gitu ya, keren juga nih. Jadi kalian mau pakai ayam boleh, bebong boleh, ya terserah tuh, sesuai selera aja. Nah, ini udah agak berubah warna. Oke, aku matikan api. Nah, ini mau aku pindahkan ke air yang rebusan ini. Jadi aku nggak mau siram ke teflonnya, jadi aku langsung aja di sini kita melembutkan ya. Jadi ini adalah proses untuk melembutkan si bebeknya ini. Ini sebenarnya bumbunya simple aja, gampang banget didapat. Jadi kalau bumbu gohyong itu bisa deh kalian cari di toko yang jual barang-barang impor Cina, itu biasa ada bumbu gohyong. Ini hyoko aku buang apanya itu, atasnya batangnya deh, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini telurnya aku kupas. Telur ini bukan masalah kita pinter atau nggak pinter ngupasnya, tapi kalau telur baru itu emang susah, jadi murutul jelek banget. Jadi bukan karena pinter nggak pinternya ya, pakai trik apa enggak. Kalau telur yang udah semingguan di kulkas ini pasti bagus hasilnya, mulus kayak gini tuh, gampang banget ya. Jadi ini masalah telur baru dan telur lama aja. Oke, ini udah mendidih gitu ya. Ini setelah 30 menit, jadi aku mau kasih kecap dulu supaya masuk warna ya di bebeknya gitu ya. Setelah 30 menit ya. Kalau aku sih biasa gitu. Jadi aku cuma masukkan kecap manis, kecap asin untuk warna gitu. Di awal-awal sih kita jangan kasih kecap ya, kita cukup kasih bumbu gohyong aja. Nih kayak gini kan udah mencoklat kayak gitu. Sebenarnya ini harus pakai lengkoas, cuman karena aku nggak punya lengkoas hari ini di rumah jadi aku skip, harusnya kasih lengkoas. Nah, ini setelah 45 menit baru aku masukkan bahan-bahan lainnya ya, tahu, hyoko, dan telur.
Jadi proses pematangannya ini nggak bisa berpatokan ya, karena besar kecilnya ukuran bebek itu bisa mempengaruhi, tua mudanya juga bisa mempengaruhi. Jadi kalian masak sesuai dengan bebek yang kalian punya, bahan yang kalian punya. Misalnya punya ayam, punya apa, kalian tes aja apakah udah lembut apa belum gitu. Kalau aku sih kayak 1 jam lebih gitu. Di sini aku gedekan apinya. Jadi waktu kita proses melunakkan itu gunakan aja api yang kecil ya. Jangan yang gede. Karena apa? Nanti airnya habis. Kalian tambah lagi, habis lagi, tambah lagi, mateng enggak. Rasa juga bakal enggak keru-keruan. Coba deh kalau nggak percaya. Jadi cukup api kecil, kita nggak nambah-nambah air lagi. Nah di sini aku mulai proses menyempurnakan rasa. Jadi baru aku tambahkan kecap asin, kecap manisnya lagi. Aku tambahkan kaldu jamur. Kalau kalian mau pakai gula, silakan, nggak apa-apa. Aku nggak pakai gula. Aku pure menggunakan kecap manis aja di sini. Terus ini aku juga akan menggunakan bumbu gohyong yang super banyak. Karena aku suka banget rasa yang strong banget. Jadi buat kalian yang suka light gitu ya, nggak begitu suka yang strong, kalian pakai kayak 6 gram, 7 gram, 8 gram cukup. 10 gram pun boleh, nggak masalah ya. Jadi sesuaikan aja sama selera. Nah ini tuh udah kelar. Sebenarnya langsung mau makan boleh, tapi misalnya kalian ada tamu tuh ingin tampilannya lebih kece, bisa. Jadi untuk menjaga supaya makanan ini awet, kalian harus panasin sehari 2 kali. Jadi setiap kalian sudah mengaduknya langsung panaskan. Kalau enggak ya kalian pisahkan ke dalam kotak-kotak, satu bungkus, masukkan ke kulkas. Nah, aku akan masak lagi untuk tampilan lebih cantik. Di sini aku kan bawang putih sama tapioka. Tapioka itu untuk mengentalkan ya. Nah, di sini aku akan mulai menumis lagi. Jadi ini proses yang kedua. Sebenarnya kalian nggak mau proses kedua ini nggak apa-apa. Tadi sebenarnya udah selesai. Cuman ini kayak lebih ala restoran ya. Kalau kita ala rumahan biasa yang sudah dipanci itu udah bisa siap konsumsi. Biasa sih begitu kalau di rumah ya. Cuman aku ingin kalau kita ada tamu di rumah kepingin yang spesial gitu kan, kita bikin seperti ini ya. Jadi ini tuh cuman bawang putih yang ditumis, terus kita masukkan isi-isi yang mau kita makan di waktu itu. Karena kan nggak mungkin kita bikin semua, yang mau kita makan aja yang akan kita masak sekali lagi. Dengan proses ini memberikan rasanya tuh beda ya. Jadi dia tuh lebih gurih karena di sini akan ada penambahan bumbu juga. Semisal yang kita masak kita tumis lagi ini enggak habis, nggak apa-apa, kita campur lagi ke panci, kita panaskan. Nah itu maksudnya. Jadi setiap kita sudah mengaduknya, kita udah mengambil, harus dipanaskan. Nah ini aku cuman ada penambahan saus tiram dan minyak wijen ya. Jadi ini tuh memberi rasa gurih yang beda dari hasil yang kita masak pertama. Jadi ini untuk penyempurnaan. Nah di sini aku akan mengentalkan, sesuaikan selera aja, nggak usah terlalu kental. Karena terlalu kental itu juga kayak agak geli-geli gimana gitu ya. Jadi sesuaikan selera aja. Kalau emang suka kental ya silakan aja. Kalau aku mah yang sedang-sedang, sedang-sedang saja gitu ya. Ini tuh udah cantik banget. Nah ini tampilan akhirnya. Aku suka banget, warnanya jadi cantik banget ya. Jadi waktu setelah 45 menit itu kan kita harus besarkan apinya. Di saat kita besarkan apinya itulah warna akan masuk dengan cepat ya. Kalau kita apinya kecil dia warnanya kurang masuk. Dan kita pakai bumbu yang banyak itu juga memberi kekentalannya kayak lebih dapet gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan channel masak, jangan lupa subscribe dan tunggu video aku berikutnya. Bye-bye.